Pemirsa, hujan deras menerjang wilayah Kota Bandung mengakibatkan sejumlah ruas jalan terendam banjir. Bahkan seorang pengendara motor yang memaksa menerobos nyaris terseret arus. Video amatir warga merekam detik-detik saat seorang pengendara sepeda motor nyaris terseret derasnya air di Jalan Sukagali, Kecamatan Sukajadi, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu sore. Beruntung pengendara dan sepeda motornya selamat setelah ditolong sejumlah pengendara lainnya. Hujan deras yang terjadi di wilayah Bandung Raya membuat Sungai Citepus Pasir Koja meluap. Puluhan sepeda motor yang akan melintas terpaksa menghentikan kendaraannya karena khawatir terseret arus. Luapan sungai juga mengakibatkan kemacetan panjang di Jalan Raya Pasir Koja karena kendaraan yang akan melintas harus mengurangi kecepatannya. Menurut warga, banjir kerap terjadi jika diguyur hujan deras. Dari kalau nggak hujan gede kan dari atas. Oh, dari atas. Nah, kalau dari arah Pagarsi itu udah nggak bisa jalan. Udah nggak bisa jalan. Emang hujannya teh besar gitu, Kang? Besar banget. Oh, di atas besar. Itu nggak biasa. Oh, gitu. Jadi dampaknya ke sini ya? Ya. Emang sering kayak gini, Kang? Sering kalau hujan di atas, kayak banjir. Banjir yang terjadi di sejumlah ruas di jalan Kota Bandung ini kerap terjadi setiap musim hujan tiba. Intensitas hujan yang tinggi ditambah buruknya sistem drainase menyebabkan air meluap ke jalan. Dari Bandung, Jawa Barat, Diki Wismara, iNews melaporkan. Pemirsa, ratusan rumah di Kota Sintang, Kalimantan Barat mulai terendam banjir. Ketinggian bervariasi pemirsa mulai dari 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat tingginya curah hujan beberapa hari terakhir, serta banjir kiriman dari hulu sungai Kapuas dan melalui sebagian wilayah Kota Sintang terendam banjir. Seperti yang terjadi di Kampung Ladang, Sungai Ana, Baning Pantai, Pasar Sungai Durian, dan sejumlah daerah lainnya. Ketinggian air bervariasi mulai dari sekitar 50 cm hingga 1,5 meter. Akibat banjir ini, aktivitas warga terganggu, bahkan hingga Rabu siang air terus naik dan telah terendam sejumlah ruas jalan serta ratusan rumah warga. Anda kembali di iNews Pagi pemirsa bersama saya Yanufus dan rekan saya Yasmina Tania. Pemirsa, kantor BPN Kota Makassar, Sulawesi Selatan dilempari telur busuk oleh sejumlah pengunjuk rasa. Masa kecewa terhadap kinerja BPN Kota Makassar yang diduga menjadi sarang para pelaku mafia tanah. Unjuk rasa di depan kantor BPN Kota Makassar, Sulawesi Selatan diwarnai aksi lempar telur busuk oleh sejumlah orang yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pencari Keadilan atau AMPEK. Masa aksi kesal lantaran tidak ada perwakilan dari BPN yang menemui mereka. Aparat Polsek Tarapocini yang mengamankan jalannya aksi langsung meredam amarah para pengunjuk rasa guna menghindari terjadinya konflik dengan petugas keamanan di gedung BPN Kota Makassar. Aksi ini merupakan bentuk kekecewaan terhadap kinerja BPN Kota Makassar yang diduga menjadi sarang para pelaku mafia tanah. Pasalnya banyaknya kasus tanah di persidangan Pengadilan Negeri Makassar terhambat oleh satu objek tanah yang memiliki lebih dari satu sertifikat. Simbol kekecewaan kami karena dia tidak taat kepada hukum yang sudah ingkrah. Itu saja intinya. Kenapa? Diduga sarang mafia tanah dan sarang administrasi yang terburuk di Republik ini ada di BPN. Masa aksi pun berjanji akan mendatangkan massa lebih banyak jika tuntutan mereka tidak ditindaklanjuti pihak BPN Kota Makassar. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Yoel Yusfin, iNews melaporkan. Pemirsa, Ditreskrimum Polda Metro Jaya membongkar sindikat penggelapan kendaraan yang ditemukan di Kompleks Gudang Balkir Zeni TNI Angkatan Darat di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur. 3 oknum anggota TNI AD yang terlibat diperiksa intensif Puspom AD.
Penyidik Subdit Ranmor di Treskrimum, Polda Metro Jaya dan pihak TNI Angkatan Darat menemukan ratusan unit kendaraan roda 2 dan roda 4 curian yang disimpan di dalam kompleks gudang Balkir Zenit TNI Angkatan Darat di kawasan Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur beberapa waktu lalu. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan pihak kepolisian, penyidik menangkap 2 orang pelaku berinisial M dan EI yang berperan sebagai pengepul dan donatur kendaraan roda 2 dan roda 4 hasil curian. Dari hasil pemeriksaan kepada 2 tersangka, mereka mengaku menjalankan bisnis tersebut sejak tahun 2022 hingga saat ini. Para tersangka menyebut membeli ratusan kendaraan tersebut dari pihak debitur yang tidak membayar cicilan kepada leasing dan juga kendaraan hasil curian. Dalam 2 tahun beraksi, para tersangka mengaku telah mengirim ratusan kendaraan ke negara Timur Leste dengan harga bervariasi mulai dari 15 juta hingga 200 juta rupiah. Kami melakukan upaya untuk penyelidikan dan berhasil menangkap 2 orang tersangka, di mana tersangka M ini berperan sebagai pengepul daripada kendaraan tersebut yang nantinya akan dikirim ke Timor Leste. Sedangkan saudara EI ini merupakan pengepul sekaligus yang memberikan biaya atau yang membiayai untuk pengiriman ke Timor Leste. Dari tangan pelaku, penyidik menyita sedikitnya 214 unit kendaraan roda 2 berbagai jenis dan 46 unit kendaraan roda 4 berbagai jenis, yaitu mobil bak terbuka, minibus hingga truk. 2 orang tersangka mengaku menyewa gudang Balkir Zenit TNI Angkatan Darat di kawasan Sidoarjo, Jawa Timur senilai 30 juta rupiah per bulan. Dalam kasus ini ada 3 personil kami yang ikut terlibat dalam kasus tersebut, yaitu diantaranya mayor berpangkat mayor dengan atas nama BP, kemudian Kopda AS dengan Praka J. Ketiga prajurit ini sudah kami tahan, kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut. Kedua tersangka saat ini telah ditahan di rutan Mapolda Metro Jaya dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Sedangkan 3 oknum TNI yang terlibat tersebut masih dilakukan pemeriksaan secara intensif oleh pihak TNI Angkatan Darat. Dari Jakarta, Dan Helmi Sanjangbati, iNews melaporkan. Kita ke informasi pemilu. Pemirsa, calon presiden Partai Perindo nomor urut 3 Ganjar Pranowo bertemu dengan para petani bawang di Brebes, Jawa Tengah. Ganjar berharap kelompok petani bawang bisa terus mengembangkan usahanya. Ya, aksi Ganjar ini pun diikuti warga. Ganjar berdiskusi dengan para petani dan juga mendengarkan keluhan warga terkait masalah pupuk bersubsidi, irigasi di sawah, solar, dan juga penjualan hasil panen. Dari diskusi ini, Ganjar menawarkan solusi mengenai pengembangan pasar induk dengan tujuan untuk mempermudah penuhi kebutuhan para petani. Sehingga mereka protes. Meskipun tentu saja kita minta kepada petani agar penggunaan pupuk tidak berlebih. Karena kalau berlebih tanahnya rusak dan keras sekali. Ini temuan pertama masih klasik dimanapun pupuk. Dan yang menentukan subsidi pupuk adalah pemerintah pusat. Pemirsa, calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto safari politik ke pondok pesantren di Palembang, Sumatera Selatan. Dalam kesempatan itu, Prabowo bersumpah akan membawa rakyat Indonesia lebih sejahtera. Prabowo bersafari ke pondok pesantren IGM Al-Ihsaniyah Bait Al-Quran Akbar Gandus Palembang. Dalam sambutannya, Prabowo mengungkapkan siap berjuang membawa Indonesia lebih baik. Dirinya bersama Gibran Rakabuming Raka siap mengelola dan memanfaatkan hasil bumi Indonesia untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat Indonesia. Kehadiran Prabowo yang didaulat sebagai Ketua Jaringan Santri Indonesia disambut meriah para pendukung. Sementara terkait penilaian dari Anies Baswedan, Prabowo mengungkapkan tidak peduli. Kalian tahu kan, ada pribadi-pribadi yang merasa dirinya sudah hebat.
Pemirsa, Cawapres nomor urut 1 Muhaimin Iskandar menyapa ribuan kader PKB dan juga relawan di DBL Arena Surabaya. Dalam orasinya, Muhaimin berjanji akan mensejahterakan guru dan juga petani. Didampingi Yusuf Kala, Muhaimin Iskandar menyapa ribuan kader PKB dan para relawan dalam konsolidasi pemenangan pasangan Anies Muhaimin di Pilpres 2024. Dengan dukungan dari mantan Wakil Presiden RI Yusuf Kala, Muhaimin optimis bisa meraih suara mutlak di Jawa Timur. Pak JK, alhamdulillah beliau asli Jawa Timur, kemudian bisa menyaksikan sekaligus memberikan dukungan moral, meskipun beliau tidak bisa sambutan karena bagian dari timnas. Jika menang, Muhaimin berjanji memperhatikan kelangkaan pupuk dan harga jual beras untuk mensejahterakan petani. Selain itu, Muhaimin juga menyoroti kesejahteraan guru dan para pendidik di Indonesia, mulai dari guru sekolah, madrasah, hingga pesantren. Tempat yang tepat sehingga kesejahteraan guru di seluruh Indonesia masih harus diperhatikan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menghadiri konsolidasi bersama ribuan relawan di Yogyakarta. Mahfud yakin Yogyakarta bisa menjadi lumbung suara memenangkan pasangan Ganjar Mahfud. Cawapres nomor urut 3 Mahfud MD menggelar safari politiknya di Sleman, Yogyakarta. Mahfud menghadiri acara konsolidasi kekuatan bersama puluhan relawan dan tim pemenangan daerah Yogyakarta. Para relawan dinilai telah siap memenangkan Ganjar Mahfud di pemilihan presiden. Mahfud optimis Yogyakarta akan menjadi lumbung suara bagi paslon Ganjar Mahfud. Saya ketemu dengan para relawan untuk Jogja yang terdiri dari banyak sub relawan tadi ya. Kemudian ada TPD, ada TPC seluruh DIY, yaitu provinsi dan kabupaten kota. Lalu beberapa kelompok relawannya, pokoknya tadi yang datang 43. Hal senada juga disampaikan Ketua DPW Partai Perindo Yogyakarta yang mengaku siap mendukung pencapaian target tersebut. Kami sangat bersyukur dan bangga dengan kehadiran calon wakil presiden yang kita dukung, bahwa Pak Mahfud memberikan motivasi, kemudian juga memberikan semangat buat kita untuk terus bergerak sampai dengan pada titik tertentu untuk mencapai target yang telah ditetapkan bersama. Usai mengunjungi Yogyakarta, rencananya Mahfud akan bertolak ke sejumlah daerah di Jawa Timur guna melakukan konsolidasi. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, PDI Perjuangan rayakan hari jadi yang ke-51 di kantor DPP PDI Perjuangan Lenteng Agung, Jakarta. Wakil Presiden Ma'ruf Amin hadir dalam acara mewakili Presiden Jokowi yang absen karena kunjungan kerja ke luar negeri. PDI Perjuangan menggelar perayaan HUT ke-51 di kantor DPP Partai Lenteng Agung, Jakarta Selatan. Acara dihadiri oleh sejumlah tokoh dan partai pendukung pasangan calon presiden dan wakil presiden Ganjar Pranowo, Mahfud MD. Namun Presiden Joko Widodo tidak menghadiri HUT ke-51 PDI Perjuangan karena ada agenda kunjungan kerja ke luar negeri. PDI Perjuangan menyampaikan terima kasih kepada Wakil Presiden Ma'ruf Amin karena telah bersedia hadir mewakili pemerintah. Sehingga itu yang terpenting, Kiai Haji Ma'ruf Amin selaku Wapres juga mewakili pemerintah, dan Presiden Jokowi sedang tugas ke luar negeri. Itu yang dihormati oleh PDI Perjuangan dan partai menyelenggarakan ulang tahun ini dengan khidmat, dengan sederhana, dan diikuti oleh 1,2 juta kader partai di seluruh Indonesia. Diketahui hari ulang tahun ke-51 PDI Perjuangan ini mengusung tema Satyam Eva Jayate alias kebenaran pasti menang. Dalam acara ini, PDI Perjuangan mengundang 51 tamu VVIP. Tim Liputan iNews melaporkan.
Sementara itu pemirsa, dalam pidato di HUT ke-51 PDI Perjuangan, Megawati Soekarno Putri menyoroti dugaan intimidasi yang terjadi jelang Pilpres 2024. Ketua Umum PDI Perjuangan itu ingatkan TNI, Polri dan juga aparatur negara untuk netral dan juga jaga keamanan rakyat, bukan golongan. Rakyat mempunyai hak yang sama di mata hukum. Sekarang hukum itu dipermainkan, bahwa kekuasaan itu dapat dijalankan semau-maunya saja. No, no and no. Emangnya rakyat mau kamu pentungin? Hah? Penjajah boleh kamu tembak, tapi kalau rakyat, no, no, no. Ingat loh, ini saya masukkan message saya, dan pasti harus tahu siapa yang melakukan hal-hal seperti itu. Ini adalah negara merdeka dan berdaulat, saudara-saudara. Tidak ada sebagian yang merasa berkuasa. Kekuasaan itu adalah di tangan rakyat. Jawab kalau ada yang tidak setuju. Itu saya mau. Kalau nggak sama. Itu apa? Katanya demokrasi, demokratis. Mana? Mereka berani menyampaikan sikapnya. Insan pers juga terbukti mampu menjadi benteng demokrasi. Di tengah arus gelombang menjaga demokrasi itulah, maka kepada TNI, Polri, dan aparatur sipil negara harus menjaga prinsip netralitas. Ya, emangnya pelor mau ditembakin ke rakyat? Emangnya itu rakyat sopo? Apa gitu? Ya enggak lah. Saya yang salah tuh siapa sih? Ketika kasus Boyolali, dan saya sampai mikir, sebenarnya apa toh yang ada di dalam hati dan pikiran mereka? Kok enak aja rakyat dibegituin? Lu apa nggak tahu kan sekarang anak muda seneng banget pakai motor apa breng-breng itu loh, apa knalpotnya dicopot, apa kan itu sebenarnya menunjukkan ya namanya anak muda apa mau sok jagoan gitu. Lah kok saya bilang enak men ya, aduh sampai bonyok gitu saya lihat yang di apa dipukuli. Lah kok mulut bisa sampai sini yo, kan saking cocor gemengkak itu. Terus saya tuh sampai mikir gini, yang melakukan itu orang tuanya sopo pada rakyat yang kayak gitu. Orang tuanya itu di mana sih? Apa bukan rakyat? Sebelumnya pemirsa, TNI dan Polri menjamin netralitasnya dalam pemilu. Bahkan bersama dengan Bawaslu, TNI dan Polri menandatangani komitmen netralitas TNI Polri dalam penyelenggaraan pemilu 2024. Komitmen TNI Polri untuk menjaga netralitas dalam penyelenggaraan pemilu 2024 ditandatangani pada November 2023 lalu. Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menegaskan bahwa TNI tidak boleh berpolitik praktis. TNI dan Polri juga telah membuat deklarasi damai di setiap wilayah. Netralitas pemilu juga digaungkan oleh Kapolri. Ia memastikan seluruh anggota TNI dan Polri netral dan tidak terlibat dalam politik praktis. TNI aktif tidak boleh berpolitik praktis. Apabila berpolitik praktis akan ada hukuman tindakan pidana ataupun teguran dari pimpinannya. Dan kita juga dengan Polri sudah membuat deklarasi damai di setiap. Sementara itu pemirsa, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo menyatakan mesti ada intimidasi, namun rakyat tidak takut. Rakyat melawan dalam diam. Silakan Anda tekan, silakan Anda paksa. Kami enggih saja. Tapi keputusan kami akan ada di TPS. Inilah praktek nyata yang kita rasakan dari setiap kali kita ketemu dengan masyarakat, bahwa yang disampaikan Ibu Ketua Umum sebagai akar rumput ada. Mereka bergerak dalam senyap, mereka bergerak dalam diam, tapi sebenarnya mereka sedang melawan. Apakah itu Boyolali? Apakah kejadian di Banjarnegara? Ataukah kejadian yang ada di Banyumas? Itu sebuah respon konkret yang mereka berikan. Maaf,
maaf, kami sudah mengerti apa yang terjadi pada hari ini dan kami mulai berani bersikap untuk menunjukkan secara visual optiknya kepada publik dan itu ditunjukkan. Pemirsa, ratusan kotak suara rusak ditemukan Komisi Pemilihan Umum Kota Depok, Jawa Barat. Usai mendapati ratusan kotak suara yang rusak, pihak KPU Kota Depok bersama Bawaslu Kota Depok mengecek ulang kondisi dan juga jumlah kotak suara yang berada di gudang KPU Kota Depok di kawasan Cibinong, Kabupaten Bogor. Ketua KPU Kota Depok, Willy Sumarlin, mengatakan pihaknya menemukan sebanyak 210 kotak suara yang rusak. KPU Kota Depok telah melaporkan kejadian tersebut kepada pihak penyedia logistik pemilu. Nantinya ratusan kotak suara yang rusak akan segera diganti. Ini kotak suara. Nah, itu sudah berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk meminta pengganti dari pihak penyedia. Totalnya berapa yang kurang lebih 200. Ya, angka pastinya saya cek lagi ya, 210 atau 212. Pemirsa, pasangan Capres-Cawapres Ganjar Pranowo dan Mahfud MD kembali meraih dukungan untuk menjadi pemimpin Republik ini. Dukungan kali ini datang dari Kaukus Muda Beringin 03, sebuah wadah yang berisi aktivis, pengurus dan juga anggota sayap dari Partai Golkar. Mengajak pengurus, caleg dan kader Partai Golkar untuk menyelamatkan bangsa dan demokrasi dengan memenangkan pasangan Ganjar Mahfud dalam Pilpres mendatang. Dukungan untuk calon presiden dan wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD kembali dideklarasikan Rabu siang di salah satu hotel Jakarta. Deklarasi dukungan kali ini dilakukan oleh pengurus partai maupun anggota sayap dari Partai Golkar. Gagasan ekonomi politik, pandangan sosial budaya, dan program pembangunan dari Capres dan Cawapres nomor urut 3 menjadi alasan kelompok yang menamakan dirinya Kaukus Muda Beringin 03 menjatuhkan pilihannya pada Pilpres mendatang. Selain itu, berpalingnya dukungan Kaukus Muda Beringin 03 kepada pasangan Ganjar Mahfud karena pasangan tersebut merupakan sosok yang jelas rekam jejaknya, berintegritas dan punya idealisme dibanding pasangan lain. Hari ini kita deklarasi pernyataan sikap tokoh-tokoh muda Golkar yang bergabung dalam suatu gerbong besar yang kita namakan Kaukus Muda Beringin 03. Setelah kami mengamati teman-teman semua, mereka sepakat untuk gerakan penyelamatan bangsa Indonesia, kita mendukung calon presiden 03, Ganjar dan Prof. Mahfud. Dalam deklarasi ini, Kaukus Muda Beringin 03 pun mengemukakan kekecewaannya atas keputusan Partai Golkar yang memilih Cawapres Gibran Rakabuming Raka, putra Presiden Jokowi, yang proses pencalonannya disebut mencederai aturan Mahkamah Konstitusi. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, tim pemenangan daerah Provinsi Papua Tengah menggelar apel akbar Koalisi Indonesia Maju di Taman Gizi Nabire, Papua Tengah. Acara digelar sebagai bentuk dukungan terhadap pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3 Ganjar Mahfud. Ribuan simpatisan dari berbagai kalangan masyarakat memadati Taman Gizi Jalan Yosudarso Nabire, Papua Tengah. Mereka menyaksikan tarian adat kolaboratif yang memukau, menyatukan elemen masyarakat pesisir dan gunung. Acara ini juga dihadiri partai politik pengusung Ganjar Mahfud seperti PDI Perjuangan, Perindo, P3, dan Hanura. Dukungan kuat dari relawan, simpatisan, dan masyarakat Papua Tengah ini menciptakan momentum penting untuk mendukung visi dan misi Ganjar Mahfud dalam membangun Indonesia yang lebih baik. Selain apel akbar, acara ini turut merayakan hari ulang tahun Partai PDIP yang ke-51. Kain hitam ini kita deklarasi pemilu jujur dan adil. Kita hanya dengan pemilu yang jujur dan adil, dengan demokrasi yang benar, kita diselamatkan. ASN harus netral. Kalau ngomong di atas netral, di bawah juga harus netral, kan begitu. Jangan kita bilang di bawah, di atas netral, di bawah suruh kecurangan-kecurangan yang terjadi. Hari ini orang Papua Tengah mau menyampaikan kepada negara ini bahwa demokrasi Indonesia tidak baik-baik saja. Kita sudah pernah keluar tahun 1998. Kita pernah keluar dari Orde Baru. Setelah sekian
kumpul di sini. Kita hari ini kumpul di sini, kita mau kasih tahu bahwa kita bukan bodoh, tapi kita sudah melihat hal ini. Kita mau kasih tahu, pokoknya jangan main-main, kita orang Papua. Kita pasti akan membuat itu semua jalan. Dengan semangat kebersamaan, apel akbar Koalisi Indonesia Maju memberikan harapan bahwa partisipasi masyarakat dan kesadaran politik dapat menjadi kunci untuk mencapai pemilu yang bersih dan demokratis di masa depan. Dari Nabire, Papua Tengah, Wendy Eko, iNews melaporkan. Pemirsa, seluruh caleg Partai Perindo terus menyapa masyarakat melalui berbagai program unggulannya. Tak hanya sebagai sarana penyampaian visi misi partai, program Partai Perindo juga dapat membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Warga Cengkareng, Jakarta Barat antusias mengikuti senam sehat bersama caleg DPRD DKI Dapil 9 Partai Perindo, Dian Mirza, di lapangan Musola Al-Hidayah, Duri Kosambi. Melalui senam sehat, Dian Mirza mengajak warga untuk menjalankan pola hidup sehat. Selain senam sehat, warga juga disuguhkan makanan dan minuman olahan produksi usaha mikro, kecil, dan menengah. Kan biasanya kalau habis senam kan lapar ya, haus ya. Iya, kita di sini mengajak UMKM di sekitar sini karena memang salah satu program Partai Perindo juga Ganjar Mahfud adalah memajukan UMKM. Kita mendorong UMKM terus bisa maju. Jadi bawa nih beberapa 2 gerobak di sini Partai Perindo untuk mentraktir warga. Selain senam sehat, Dian Mirza juga menggelar pasar minyak goreng murah seharga Rp5.000 per liter untuk menjawab keluhan warga mengenai mahalnya harga kebutuhan pokok. Oh, terbantu banget. Inginnya apa, Bu? Inginnya ya kalau bisa sembako dikurangin lah seperti kayak ini gitu. Biar pada makmur. Semoga Perindo makin jaya. Melalui berbagai programnya, Partai Perindo yang mendukung Ganjar Mahfud MD berkomitmen untuk terus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan.